Suara Nahdliyin menjadi salah satu penentu dalam pemilu pasca reformasi. Karena itu berbagai strategi pendekatan terus dilakukan Baca Pres untuk merebut simpati warga NU. Baca Pres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo pada hari Minggu sowan ke rumah Ibunda Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Kholil Stakuf di Rembang, Jawa Tengah. Nyai Musinah adalah istri dari mendiang Kiai Haji Muhammad Kholil Bisri, salah satu tokoh penting NU dan Partai Kebangkitan Bangsa. Ganjar menyebut kedatangannya ini sekalian pamit di akhir masa jabatannya sebagai Gubernur Jawa Tengah. Masih di pekan yang sama, Menteri Pertahanan yang juga Baca Pres Gerindra, Prabowo Subianto dan Habib Lutfi bin Yahya terlihat akrab bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Selasa lalu. Prabowo dan Habib Lutfi menyebut mereka melaporkan persiapan Muktamar Sufi Internasional di Pekalongan ke Presiden Joko Widodo. Habib Lutfi menegaskan enggan digiring-giring ke urusan politik. Saya mengantar aja, saya maaf ya. Saya tidak mau digiring urusan politik. Terima kasih. Di saat yang bersamaan, Baca Pres Partai Nasdem Anies Baswedan berkunjung ke Jawa Timur. Anies mengunjungi wilayah Tapal Kuda yang jadi basis kuat Nahdliyin di Jawa Timur. Anies menyebut wilayah Tapal Kuda punya posisi penting dan menentukan. Meski selalu diperebutkan setiap pemilu, Ketua Umum PBNU Gus Yahya selalu menegaskan Nahdlatul Ulama bukanlah alat yang bisa digunakan untuk kepentingan politik praktis. Jawaban kami sama, kami bukan partai politik, kami tidak dalam posisi untuk mengajukan calon, silahkan dipikir sendiri oleh parpol-parpol itu. Ya dukungan apa? Wong NU ini bukan parpol. Saya itu bolak-balik sampai teriak-teriak soal ini. NU bukan parpol. NU tidak dalam posisi untuk memberikan dukungan politik. Satu-satunya yang akan dilakukan NU terkait ini adalah berusaha sekuat tenaga ikut menjaga supaya masyarakat tetap tentram. Sementara Litbang Kompas pernah memotret elektabilitas ketiga Baca Pres di kalangan pemilih NU pada bulan Mei lalu. Hasilnya, Prabowo punya elektabilitas paling tinggi, 25,8%. Ganjar di posisi kedua dengan elektabilitas 24,7% dan Anies Baswedan dengan 12,3%. Dan menjelang pemilu, ketiganya terus berupaya merebut simpati warga Nahdliyin. Tim Liputan, Kompas TV. Strategi Baca Pres rebut suara NU akan kami bahas sore ini bersama dengan anggota DPR fraksi PDI Perjuangan Arya Bima, juru bicara pemenangan Prabowo Subianto Wihadi Wianto, dan Direktur Eksekutif LSI Jayadi Hanan. Sore Bapak-Bapak. Selamat sore Mas Wihadi, Mas sore Mas Jayadi. Selamat sore Mas Arya. Iya. Saya ke Pak Bima dulu deh. Pak Bima, yang terbaru tadi Bu Khofifah hari ini dipanggil ke istana bertemu dengan Presiden. Ini ngomongin soal politik, Pak Bima. Wah, saya kurang tahu ya tentang pembicaraannya, tapi kan memang kedekatan Pak Joko Widodo dengan Mbak Khofifah ini kan suatu kedekatan yang sejak tim sukses 2014, kemudian juga Menteri Sosial, dan yang terakhir juga dukungan penuh di 2019 untuk wilayah Jawa Timur kan Mbak Khofifah mendukung penuh Pak Jokowi yang sebagai perjuangan. Sebenarnya PDIP sendiri mengincar Bu Khofifah nggak sih jadi pendampingnya Pak Ganjar sebagai baca Pres? Ya kalau mengincar pun juga sebagai akibat. Saya cara pandangnya begini Dri ya. Pemilih PDI Perjuangan itu 87% itu menyatakan dirinya Islam. Dari 87% itu 56% menyatakan dirinya NU. Kemudian Muhammadiyah, kemudian juga LDII, MTA, dan yang lain-lainnya. Jadi kelihatan sekali bahwa antara NU dan PDI Perjuangan ini masyarakat kecil wong cilik dengan kalangan Nahdliyin itu mempunyai kesamaan di dalam berekonomi. Kedua, cara pandang tentang konsepsi persatuan Indonesia atau Pancasila. Dengan pendekatan kultural ini, bentuk Islam yang rahmatan alamin, yang ukhuwah Islamiyah, insaniyah, watoniyah, itu sangat seiring dengan keinginan sebagai negara yang multikulturalisme. Ini adalah pertalian-pertalian yang sangat dimungkinkan bahwa bagaimana PDI Perjuangan sangat mendidik
membidik kalangan Nahdlatul Ulama di dalam konfigurasi capres-cawapres, karena kalangan Nahdlatul Ulama dan juga Muhammadiyah sangat memberikan pengayoman tentang keteduhan Islam yang sangat memberikan ruang. Berarti mengamini ya untuk menarik kalangan Nahdliyin ini juga harus kira-kira baca wapresnya juga dari kalangan NU gitu ya Pak Bima ya? Dalam kesejarahan sejak Bung Karno memang ada kedekatan secara sosiologis, secara ideologis, bahkan secara politis di dalam memaknai wajah keindonesiaan yang multikulturalisme ini dengan konsepsi Islam yang rahmatan lil alamin. Ini betul-betul bagaimana kalangan Islam lainnya itu sangat merasa nyaman, juga kalangan nasionalis dengan keberadaan Nahdlatul Ulama. Dan kalau itu kemudian juga difigurkan sebagai sosok capres-cawapres, saya kira menjadi sesuatu keniscayaan kita, tentunya bersama dengan kawan-kawan Muhammadiyah dan kawan-kawan LDI, MTA maupun unsur-unsur Islam lainnya. Oke, kalau ada peluang dari PDIP membidik baca wapresnya dari kalangan NU, dari Gerindra sendiri sama seperti itu strateginya, Pak Wihadi? Ya, seperti sudah kita ketahui bahwa Gerindra ini kan sudah berkoalisi dengan PKB, dan PKB itu sudah jelas adalah memang warga NU yang ada di PKB. Jadi saya kira dari situ kan hubungannya sudah jelas bahwa memang bagaimanapun juga yang namanya Gerindra itu dengan NU sudah kemudian dekat, karena itu kan kunjungan Pak Prabowo kepada beberapa pondok-pondok pesantren di Jawa Timur yang merupakan notabene disitulah NU yang terbesar di Indonesia. Jadi saya kira hubungan antara Gerindra dengan NU sudah jelas, dan juga ini sudah terlihat dengan adanya koalisi kita dengan PKB. Jadi saya kira ya, selain dengan Caimin, kalau dari Partai Gerindra sendiri melihat dari kalangan NU yang potensial sebagai bacawa pres pendamping Pak Prabowo siapa, Pak Wihadi? Saya kira kita tidak dalam kapasitas untuk melihat siapa, karena memang saat ini bagaimanapun juga Caimin atau Gus Muhaimin ini adalah merupakan calon daripada wakil presiden yang menjadi prioritas utama nantinya apabila sudah diputuskan koalisi daripada Gerindra dan PKB. Jadi saya kira sudah jelas di sini bahwa tidak perlu ditanya lagi, karena memang kita dengan NU dan juga di sini sudah jelas juga kita tahu Gus Muhaimin juga seorang NU, itu sudah pasti kelihatan. Oke, jadi di sini bisa ditegaskan bahwa peluang satu-satunya sampai dengan saat ini adalah Caimin. Ya, seperti kita ketahui bahwa yang namanya Gerindra dan PKB ini kan sudah berkoalisi. Jadi bagaimanapun juga daripada isi koalisi itu adalah penentuan calon wakil presiden akan ditentukan oleh Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Dan tentunya dengan ini sudah jelas bahwa penentuannya adalah dengan Gus Muhaimin juga, dan ini adalah tentunya menjadi satu calon golden ticketnya ada di Gus Muhaimin lah untuk calon cawapresnya. Ke Mas Jayadi sekarang. Mas Jayadi, kalau sebelumnya kan baca wapres ini santer beredar nama dari kalangan ekonom ya, atau ekonomi, misalnya sebut saja Mas Sandi, terus juga Mas Erick Thohir, tapi belakangan nampaknya masing-masing baca pres ini punya suara untuk menentukan baca wapresnya justru dari kalangan NU. Apakah artinya nanti memang terbuka kemungkinan ketiga baca wapres ini dari masing-masing capres adalah dari kalangan NU? Bisa, tapi tidak harus dalam arti orang NU atau anggota NU ya. Bisa juga orang yang dianggap bisa merepresentasikan NU. Nah, itu tergantung kepada bagaimana mereka berkomunikasi. Misalnya ada nama Erick Thohir. Kita tahu Erick Thohir itu kan sudah mencoba untuk memiliki hubungan yang kuat dengan NU misalnya kan, dengan menjadi anggota Banser dan sebagainya gitu. Jadi memang secara umum untuk memenangkan pertarungan Pilpres memang mau tidak mau pemilih NU harus diperhitungkan oleh paslon capres-cawapres ya. Kenapa begitu? Karena pertama dari segi jumlahnya memang besar. Di data riset di LSI misalnya menunjukkan bahwa orang yang merasa NU di seluruh Indonesia itu mencapai 50% merasa NU ya, dia punya budaya NU dan sebagainya. Kemudian kalau kita tanya, ada sekitar 25%-an orang itu merasa anggota NU. Anggota NU itu yang anggota aktif maupun anggota tidak aktif begitu.
Nah, para pemilih NU ini diperkirakan kalau berdasarkan hasil riset selama ini, mereka memilih dengan memperhatikan sejumlah faktor yang bisa mempengaruhi mereka. Nah, misalnya faktor-faktor yang bisa mempengaruhi pilihan warga NU itu pertama adalah pesantren. Ya, pesantren, kaitan dengan pesantren. Pesantren itu apa artinya? Pesantren itu selain pesantrennya sendiri juga berarti kiai dan nyai-nyai kan. Maka kemudian tokoh yang dekat dengan kiai dan nyai itu menjadi penting. Yang kedua adalah pengurus NU, PBNU. Ini juga menjadi satu rujukan. Yang ketiga adalah para tokoh-tokoh NU di tingkat lokal, baik itu kalangan muda maupun kalangan yang lebih tua. Karena itulah kita bisa melihat bahwa mereka seolah-olah menjadi perebutan. Dan memang yang cara paling saya kira yang paling jelas untuk menunjukkan bahwa capres-cawapres mewakili NU adalah dengan Kalau gitu pertanyaan selanjutnya nanti akan dijawab Bapak-Bapak. Sebenarnya baca pres ini mendekati NU dan juga Jawa Timur sebenarnya merebut suara dari warga Nahdliyin atau mencari bacawa presnya berasal dari NU. Usai jeda nanti kita akan jawab. Hanya di Kompas Petang, tetaplah bersama kami. Indomie Ramen Series otentik Jepang. Ada Indomie Tori Miso, paduan kuah kental gurih dan aromanya bikin nagih. Ada juga Indomie Takoyaki dan shoyu. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya memuaskan. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Pre-order now. Terus, enaknya terus. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Saya only terus. Gak nempel di gigi. Slay, olay. Yuk mulai gerakan 30 menit main di luar dengan perlindungan UFO 24/7. Tumbuhkan percaya diri anak. Ajak bergerak untuk kesehatan dan perkuat bonding keluarga. Yuk mulai gerakan 30 menit main di luar bareng